Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Febriana Janti dari absen 12. Di sini saya selaku pemain gitar dan juga narator. Saya Dea Kristiani, nomor absen 16. Saya sebagai Dea dan penari. Perkenalkan, nama saya Rahma Cahyani dari absen 29. Di sini saya memerankan teman satu dan juga vokal kedua. Saya Aisyah Rafiani dari absen 4. Saya sebagai teman 2 dan saya sebagai vokalis 3. Saya Islam Fadizan Utama dari absen 28. Saya sebagai kulit 2 dan pemain drum. Saya Aditya Faragina ya dari absen 11. Di sini saya sebagai vokalis 1 dan juga pelalu lalang. Saya Eva Fitra Ramadhani dari absen 20. Di sini saya sebagai pelalu lalang dan pemain gitar. Saya Zinino Alasani, nomor absen 36, berperan sebagai vokalis 4 dan asisten penumpang wanita drum. Saya Melisa Lisa dari absen 24. Di sini saya sebagai penari dan juga wanita galak. Melalui perpaduan puisi, drama, dan lagu, kami mencoba menyampaikan suasana serta makna yang terkandung di dalam puisi ini dengan cara yang lebih hidup dan juga meyakinkan. Selamat menyaksikan. Suasana stasiun Yokohama terlihat ramai sore itu. Suara yang datang, langkah kami para penumpang, dan umumnya stasiun saling bersaudara membantu udara. Orang-orang datang dan pergi dengan besar-besar, seolah tak punya waktu untuk berhenti sebentar saja. Di tengah keramaian itu, berdiri seorang kuli tua dengan tubuh sedikit membungkuk. Wajahnya terlihat lelah dimakan usia, namun ia tetap bertahan bekerja sambil membawa koper-koper penumpang. Handuk kecil tergantung di lehernya, dan sesekali terdengar batuk kecil dari mulutnya. Dari arah kanan masuk 3 orang wisatawan muda, Ratna, Aris, dan Dea, yang baru tiba di Yokohama setelah perjalanan panjang. Wah, Mama. Iya. Tak jauh dari mereka, seorang wanita berpakaian formal berjalan cepat dengan wajah kesal. Di belakangnya, asisten terlihat kewalahan membawa banyak barang. Maaf ya, saya belum tahu Pak. Setelah keributan itu selesai, tak ada seorang pun yang berani ikut campur. Sebagian hanya melihat, sebagian lagi memilih pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Di tengah kemarahan dan kata-kata kasar yang bagaimana, kuli 2 itu hanya menunduk dia. Dia tidak membalas. Dia hanya menerima semuanya dengan wajah lelah dan pasrah. Kalian duluan aja. Ini sedikit ada yang berbeda. Oh, boleh. Kalau menurut poin nomor saya, ada apa ya, Pak? Sesaat kemudian, mereka berjalan perlahan melewati peron stasiun yang mulai kembali ramai. Tak ada yang menyangka, dari percakapan kecil itulah masa lalu perlahan mulai terbuka. Ini Pak, terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa, Pak. Tidak, sempat saja melakukan ini Pak. Kebetulan saya juga pernah mendengar Semangat. lama sekali. Banyak bapak belakangnya. Terus, lu ngapain di sana? Dulu saya seorang wanita waktu muda, saya kira perang itu sebuah kehormatan. Tetapi perang hanya membuat orang mengganggu rumah, keluarga, dan dirinya sendiri. Teman saya meninggal saat penemuan mereka. Dia seorang opsi mereka. Maaf, Kenapa bapak yang minta maaf? Kan bapak nggak kenal dia. saya kenal baru dia dari tahun. Untuk Perang selesai, tidak ada yang benar-benar mengenal.
Dia melihat sisi lain dari lelaki tua yang sebelumnya dihina dan ditekankan, bahwa di balik seragam tentara pada masa lalu tetap ada manusia yang juga membawa luka. Tak lama kemudian, wanita yang sebelumnya membuat keributan itu kembali dengan wajah panik. Ketegangannya hilang, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Terdekat dari masa ada dengan badan dan sebentar. Saya benar-benar tidak. Kok bisa sih kan tadi berapa? Di sini kulit luar itu melihat sesuatu tergeletak di lantai. Dengan tubuh yang mulai rentah, ia membungkuk perlahan mengambil tiga tersebut, lalu berjalan menghampiri wanita yang tadi memarahinya. Itu tidak. Apa sih kok bisa ya? Kadang-kadang saya tidak memiliki jawaban itu. Baru tersebut, Manusia bisa kalah, bisa salah, tapi kalau kita menyimpan kebencian, maka tidak akan berhasil. Bapak masih ingat Indonesia? Ada hal yang tidak dapat diperhatikan. setelah suasana kembali tenang, kulit tua itu menatap beliau untuk terakhir kalinya. Perlahan, ia mulai berjalan meninggalkan barang stasiun. Langkahnya terlihat sedikit goyah di makan usia, namun wajahnya tampak jauh lebih tenang. Tak ada satupun yang berbicara. Biarnya dia memandang punggung lelaki tua itu semakin jauh. Sebelum benar-benar keluar dari melon, sang kulit tua berhenti sejenak lalu pelan-pelan. Kulit tua itu kemudian melangkah pergi perlahan meninggalkan peron. Langkahnya goyah, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Dan di tengah sunyinya stasiun Yokohama, mereka akhirnya mengerti bahwa kebencian yang terus disimpan hanya akan membuat perang tak pernah benar-benar selesai. Karena pada akhirnya, semua manusia hanya ingin pulang dengan damai. Ketika ekspres tengah hari masuk dari ibu kota, berdiri agak terkumpul di depan peron kecil lehernya. Beratus penumpang turun kepada ruangan Maria.
mereka di stasiun Yokohama. Waktu terus berjalan, banyak hal berubah. Namun, beberapa kenangan tetap tinggal di hati manusia. Sore itu, kota Semarang terlihat tenang. Jalanan kota dipenuhi orang-orang yang menjalani hidup seperti biasa. Tak ada lagi suara perang, tak ada lagi ketakutan seperti bertahun-tahun lalu. Di saat yang sama, seorang lelaki tua berjalan sendirian. Tubuhnya semakin berbentak, dimakan usia. Namun, wajah itu masih sama. Enggak ya, aku juga. Bapak, Ternyata kamu masih ingat dari suami saya. saya kira tidak akan kembali, Pak. Saya pikir sudah tidak. Dan banyak kata yang terucap. Kadang, pertemuan setelah waktu yang sangat lama memang tidak membutuhkan penjelasan apapun. Waktu perlahan mengubah banyak hal, termasuk cara manusia memandang orang lain. Bapak, sekarang tidak suka. Mungkin saya tidak sedih. Bapak sini sini. Saya cuma ingin melihat mata ini seperti itu. Setelah sekian lama ya, Pak. Ada tempat yang tidak pernah pindah dari Dia akhirnya masih, meskipun waktu terus berjalan, beberapa kenangan tetap tinggal di hati manusia. dulu saya seorang tentara, tapi sekarang saya hanya menjadi panik. Kadang saya bisa dilakukan, tapi manusia seperti ini untuk saling memaafkan. Semarang tetap tidak seperti dulu ya. Iya, dan sekarang kota ini jauh lebih baik. Di tengah sejauh kota Semarang, mereka akhirnya memahami satu hal. Perang memang bisa berakhir dalam waktu lalu, tetapi luka yang ditinggalkannya seringkali tetap hidup di dalam hati manusia. Namun, manusia selalu punya pilihan, tetap hidup dalam kebencian atau perlahan belajar memaafkan. Dan di kota yang dulu pernah menyimpan kenangan lama, akhirnya menemukan sedikit kedamaian. Puisi seorang tua di stasiun Yokohama pada Kopi Ismail memiliki makna hidup, kerja keras, serta keteguhan seseorang dalam sejarah hidup meskipun usianya sudah tua. Dalam puisi ini, penyair menceritakan tentang seorang kulit tua di stasiun Yokohama yang tetap bekerja meskipun ia sudah melewati masa usia. Hal ini membuktikan bahwa setiap manusia selalu dituntut untuk selalu berusaha demi masa depan yang baik. Fakta lainnya yang diambil adalah kalian yang berhasil dalam pekerjaan tetap melihat sekali zaman yang jujur. Kalian yang berbahan dengan berjuang dari sisi ini kita dapat melihat bahwa waktu itu tetap tidak mendapatkan segala keadaan yang diinginkan. Titik sosial adalah orang-orang lanjut usia yang masih bekerja keras sampai saat ini. Dikarenakan tuntutan dari ekonomi, kemanusiaan atau pendengar untuk merasa iba sekaligus hormat kepada orang kecil yang sangat jarang diperhatikan. Suasana tulisnya cenderung lalu, sunyi, dan penuh emak. Penyair mengawali tokoh kulit